Diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sabar dan sholat ini menjadi penolong buat kita, karena dua hal ini digunakan di tempat posisi yang berbeda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali dalam channel kesayangan kita, channel kajian Islam, channel YouTube Hafiz Akbar Official. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bahas satu pembahasan terkait dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong kita. Wa qala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya penolong kita, segala sesuatu kita ini semua yang hidup di dunia ini butuh dengan pertolongan, terutama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada semua umatnya. Apalagi yang minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang lagi berjuang untuk kemaslahatan umat dan selalu senantiasa memberikan manfaat ilmu-ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Maka dalam ayat Al-Quran ini dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sholat dan sabar itu menjadi penolong kita. Apa maknanya? Yang pertama, sholat itu adalah dimana seseorang beribadah sama Allah dan komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ngasih waktu kita dalam sehari 5 waktu. Yang 5 waktu itu Allah kasih buat kita, ngasih unek-unek selama kita hidup kita. Dari jam yang tadi sudah ditentukan sampai jam selanjutnya. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, Allah buka peluang. Apa masalah hidup ente selama ini? Silakan kalau antum mau komunikasi sama aku, silakan kalau antum mau komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada waktu-waktu yang udah Allah sediakan. Dan sholat itu menjadi penolong. Apa penolongnya? Dimana letak manusia itu melepas daripada sabarnya. Karena antara sholat dan sabar ini adalah dua hal yang sama-sama kita butuhin. Sabar kita di luar sholat, lepas sabar kita ketika kita di dalam sholat. Ketika kita di luar sholat ngadepin hidup yang luar biasa, masalahnya muncul satu, ya, yang antara satu dengan yang lain. Kita urusan-urusan duniawiyah kita, urusan-urusan bisnis kita, urusan-urusan yang lain sebagainya yang terkait dengan urusan banyak manusia. Banyak hal yang perlu kita obrolin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang itu. Maka sabar ini tempatnya di mana? Tatkala di luar sholat, di mana kita harus nggak perlu kita ngomong sama orang lain, kita tahan. Jadi yang namanya sabar itu adalah nahan segala sesuatu. Apa aja yang bakal terjadi sama diri dia, dia tahan. Apa yang bakal terjadi sama kehidupan dia, dia tahan. Dia nggak ngomongin sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kondisinya
udah masuk di dalam sholat, maka dia komunikasikan semua itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia obrolin semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik-balik. Kalau kita naruh sabar di dalam sholat, giliran di luar sholat kita nggak pernah di luar sholat kita ngomong sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang hidup kita. Justru sebaliknya, giliran kita masuk di dalam sholat kita nggak bisa curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita tempat curhat ngomong sama Allah. Justru di situ letaknya kita sabar, diam, nggak ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sabar dan sholat ini menjadi penolong buat kita, karena dua hal ini digunakan di tempat posisi yang berbeda masing-masing. Maka jadikanlah yang namanya sholat komunikasi antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahin sama kita sholat 1 hari 5 waktu. Ya, 5 waktu itu jamnya udah pas sekali. Kalau orang-orang dulu katanya subuh sama zuhur itu jauh. Ya, ada beberapa jam nggak seperti sholat zuhur sama asar, asar sama maghrib, maghrib sama isya itu nggak terlalu jauh. Subuh sama zuhur jauh. Allah sediain sholat sunnah antara zuhur sama subuh. Namanya sholat sunnah duha. Dimana biar manusia tetap masih bisa dia curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan antara subuh sama zuhur. Nggak lepas dari itu isya juga sama subuh jauh juga jaraknya. Allah taruh juga tuh di antara sholat yang isya sama subuh, Allah taruh namanya sholat malam, sholat tahajud di situ. Di mana manusia bisa curhat tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun subuhnya belum muncul. Ya, walaupun isyanya kita udahan. Artinya Allah munculkan segala sesuatu yang terkait dengan sholat supaya apa? Supaya manusia banyak komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aneh betul manusia ini merasa dirinya mampu, nggak perlu komunikasi sama Allah, nggak perlu dia curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hal yang aneh namanya. Ya, terkait sama diri kita susah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak mampu untuk mempelajari semuanya, kita nggak paham untuk mempelajari hidup kita nggak bisa nyelesain masalah kita yang Allah berikan sama kita, tapi kok kita nggak mau komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang justru aneh. Maka dari itulah seseorang yang meninggalkan sholatnya, hidupnya nggak bakal pernah beres tentang urusan duniawiyahnya. Allah nggak kasih jalan keluar sama sekali, ketutup semua pintu-pintunya untuk permasalahan dia. Kenapa? Selama dia nggak ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bakal tutup semua urusan-urusan dia. Ini yang jadi perhatian buat kita. Ayuhal ibad, maka jagainlah sholat kita, pelihara ibadah kita, jaga ibadah kita dengan baik. Jadikan ini sarana komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadiin sarana kita ngobrol sama Rabbul Alamin. Kapan lagi kita? Ya gak pengen-pengen kita ngobrol sama pembesar ini dunia, tapi kita pengen ngobrol sama Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan curhatan kita selama ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita menjadi penolong. Hilang rasa gundah kita, hilang rasa bingung kita, hilang rasa nggak enak badan, nggak enak dalam diri kita. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa jalanin hidup ini dengan benar, seperti mengikuti para rasul, para salafun sholihin, para pendahulu-pendahulu kita. Ketika dia ditimpa masalah, maka dia beribadah sholat. Termasuk Nabi Muhammad aja kalau ditimpa masalah dia sholat 2 rakaat. Orang yang Masya Allah sabarnya luar biasa, kagak usah perlu diragukan lagi. Yang ibadahnya luar biasa, nggak perlu diragukan lagi. Tapi ketika dia diuji, dia sholat 2 rakaat. Salahnya kita diuji sama Allah, sholat aja kagak, yang wajib aja kagak pernah, yang sunnah juga kagak pernah. Berasa dirinya mampu buat ngadepin masalah. Ya gak? Dia nggak mau komunikasi deh sama Allah deh. Nggak perlu deh kita ngobrol deh sama Allah deh. Nggak perlu deh kita curhat deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil akhirnya banyak masalah-masalah kita yang nggak pernah selesai dengan baik. Maka itu sebelum semuanya jadi makin rumit dan makin ruwet, mudah-mudahan dengan ibadah sholat yang benar, dengan sobar yang tepat pada waktunya, mudah-mudahan segala sesuatunya menjadi penolong kita, menghilangkan rasa gundah kita, menghilangkan rasa nggak enak di dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan futuhal arifin, Allah berikan kita ilmu yang nafi', Allah berikan kita kesabaran yang luas, dan mudah-mudahan Allah berikan kita selalu dan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ibad, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.